Kembali lagi kita di kajian Al-Quran secara tafsiriyah. Kita masih di surah Al-Kahfi di ayat 45 sampai dengan 49. Dan apa yang kita bahas kali ini adalah kehidupan di dunia ini yang sifatnya sementara dan tidak ada yang kekal. Bahwa segala sesuatu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap teman-teman bisa memberi tafsir atas apa yang kita bahas hari ini. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وأوردوا على ربك صفا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موئدا بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب مشفقين مما فيه
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi pada ayat 45 ini menggambarkan air yang turun kemudian tumbuh. Kemudian saya di sini membawa contoh daun. Jadi kehidupan ini seperti daun, seperti tumbuhan. Mulanya ini hijau muda. Jadi hijau muda itu daun. Kemudian selanjutnya akan menjadi hijau tua. Daun demikian. Dan ini pada ayat 45 diberikan gambaran tentang tanaman. Setelah itu dia akan menjadi kuning, coklat, dan habis. Jadi itulah kehidupan. Gugur ditiup angin. Jadi ada yang habis di masih hijau muda, ada yang tamat kehidupannya di saat hijau tua, ada yang di saat kuning, dan ada pula yang di saat coklat. Kelihatannya di sini kita tidak hijau lagi nih. Rata-rata yang ikut kajian ini sudah pada hijau tua dan sudah kuning mendekati coklat. Jadi penggambaran hidup ini demikianlah itu hidup ini. Tidak ada yang kekal. Ya. Jadi dikasihkan contoh tentang tanaman itu. Kemudian anak, harta itu hanya hiasan saja. Belo-belo nalino. Artinya belum tentu itu mendapatkan manfaat bagi kita. Ini diingatkan itu. Yang memberi manfaat adalah perbuatan baik, amal saleh. Amal saleh artinya perbuatan yang bermanfaat. Baik berupa ibadah mahdah, ibadah yang ditentukan syariat untuk menyembah Allah, ataupun gairu mahdah, atau perbuatan kepada sesama maupun kepada diri. Jadi berbuat baik kepada diri untuk kebaikan itu juga amal saleh. Inal ma'lu bin niat, tergantung dari niatnya. Jadi apapun yang kita miliki ini belum tentu. Tetapi harta yang kita belanjakan di jalan Allah, maka itu sudah pasti akan kita dapatkan. Tetapi harta banyak, rumah banyak, tapi kita tidak memanfaatkan, belum tentu menjadi milik kita di yaumil akhir, atau belum tentu mendapatkan manfaat. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua ini beruntung sekali karena kita dalam agama Islam dengan pugu pegangan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Al-Quran ini cukup lengkap memang, baik kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Di ayat yang kita bahas ini memberi gambaran-gambaran kehidupan dunia dalam rangka menghadapi kehidupan akhirat. Seperti tadi telah dicontohkan Ustaz Nur, bagaimana contoh kehidupan yang mulai dari kecil, besar, sampai tua, dan juga sesudah itu kita meninggalkan dunia ini. Lalu apa yang kita bawa ke akhirat sana adalah semua perbuatan baik kita, amal-amal kita, amal jariah kita, itulah yang kita bawa. Boleh jadi kita di dunia ini punya banyak simpanan ya, tetapi simpanan itu tidak akan berarti apa-apa manakala simpanan itu tidak kita transfer, kirim ke dunia akhirat sana, ke kehidupan akhirat sana. Jadi perlu kita memang memperhatikan bahwa memindahkan apa yang kita miliki di dunia ini untuk amal-amal jariah itu sangat penting. Karena semua hal ternyata tercatat ya. Di situ dikatakan dicatat ya, ada buku. Tetapi sebenarnya itu rekaman. Masa manusia saja bisa membuat rekaman kehidupan? Dan kita bisa membuat berjam-jam rekaman ya.
apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya umur seperti saya 74 sekarang, 74 tahun itu saya punya rekaman ada. Dan akan saya diputarkan sendiri dan kita saksikan sendiri. Dan pasti kita malu melihat diri kita di depan Allah itu diputarkan kita punya perbuatan. Nah, inilah yang menjadi hal-hal yang kita pikirkan. Tetapi Allah Maha Pengampun. Apabila kita sebelum meninggal kita taubat dan meminta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menutup cover. Ya, bisa ditutup, bisa dihapus, ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Haji Ismail dengan Pak Ustaz tadi mengatakan bahwa semua catatan-catatan yang kita lakukan mulai dari lahir sampai kita meninggal nanti, itu semua akan terekam nanti pada hari akhirat nanti. Jadi ibaratnya kita ini di dunia ini adalah sebagai sutradara, juga adalah sekaligus juga sebagai pemain. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan di sini Pak Ustaz, bagaimana langkah-langkah yang perlu kita lakukan sebagai sutradara dan juga sebagai pemain agar terhindar dari siksaan dan laknat Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Itu saja. Dan yang kedua, saya juga ingin tambahkan sedikit. Bukannya saya memberi pengajaran atau wejangan-wejangan kepada saudara-saudara saya sekalian muslimin. Kami hanya ingin menambahkan sedikit bahwa saya pernah mendengar suatu ceramah bahwa etika tanpa agama itu adalah tidak benar, dan agama tanpa etika itu juga adalah tidak benar. Jadi dalam hal ini antara agama dengan etika itu harus beriringan. Dalam hal ini bukan saya menyinggung kepada saudara-saudara sekalian. Ada kalangan di antara saudara-saudara kita yang apakah mereka tidak setuju atau bagaimana, tetapi dalam hal ini seperti ini, kalau kita kumpul-kumpul begini seakan-akan dia pandang enteng acara-acara begini. Padahal seharusnya kalau memang tidak ada kegiatan-kegiatan lain, alangkah bagusnya kalau kita bergabung mendengarkan tausiah-tausiah semacam ini, sekedar untuk sharing pendapat, atau mungkin ada yang kita tidak ketahui, teman-teman yang lain tahu, atau ada teman-teman yang lain tahu tapi kebetulan kita yang tahu. Tapi saya lihat ada sebagian saudara-saudara kita yang malahan seakan-akan menghindar dari pertemuan-pertemuan semacam ini. Padahal menurut saya ini adalah pertemuan-pertemuan yang banyak kita mengambil manfaat di dalamnya sebagai pengalaman hidup untuk bekal nanti ke depan, dan sebagai pelajaran sebagai sutradara dan juga sebagai pemain dalam hidup ini. Itu saja. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini hidup ini suatu proses pembuatan film panjang, video panjang. Katabah itu artinya mengabadikan. Dari kata katabah menulis atau menetapkan. Jadi tentang kehidupan ini, catatan itu bermakna catatan, sekaligus juga bermakna suatu rekaman. Karena di situ dikatakan kaki bicara, tangan bicara. Video itu kan begitu. Kelihatan bukan mulut yang bicara tapi kaki yang bicara, karena kita lihat. Maka itulah ditafsirkan bahwa kitab itu juga bisa bermakna rekaman. Nah, rekaman itu satu film panjang ini ada skenario-nya. Skenario-nya inilah Quran. Jadi selama kita jalan sesuai dengan skenario ini, maka filmnya akan bagus. Tapi kalau kita keluar mengikuti nafsu, maka tentu saja banyak lembaran-lembaran ataupun rekaman-rekaman kita yang mengarah kepada perbuatan yang memalukan, seperti yang dikatakan oleh Tasbal tadi. Tetapi Allah itu Maha Pengampun. Jadi ampunan itu ada dua, ya. Ada yang ditutup dengan perbuatan baik, ada yang dihapus sehingga tidak kelihatan lagi. Mengenai sedikitnya orang yang tertarik untuk melakukan kajian, memang begitu.
Karena itu berdasarkan butuh. Ada yang merasa tidak butuh, kita ini merasa butuh. Nah, jadi lebih bagus pintar merasa daripada merasa pintar. Jadi ya, artinya ada yang menganggapnya bahwa dia tidak membutuhkan ini. Barangkali dia belajar di sumber lain. Jadi kita tidak bisa menyalahkan juga. Ada juga saudara kita mungkin untuk aktivitas kehidupan sehingga tidak sempat bergabung dengan kita. Nah, kita alhamdulillah ya diberi kesempatan, kekuatan untuk kita membahas. Dan memang ahli surga itu memang lebih sedikit dibanding ahli neraka. Tapi biarpun sedikit, mudah-mudahan kita masuk di situ. Dia sedikit itu. Ya. Kenapa Quran banyak tidak diminati? Karena di situ peranan iblis. Iblis paling tidak suka kalau kita belajar Quran, karena rahasianya terbuka. Nah, tapi syukurlah kita termasuk orang yang bersyukur dan kita berkesempatan untuk belajar dan kita berbagi dengan saudara kita. Di situ pernah ada yang pesimis dengan kelompok kita itu. Tetapi untuk surat Yasin saat itu saya data semua. Saya bilang memang kita sedikit di sini, tapi 40 orang di luar masjid itu mengikuti kita. Jadi ada 40 orang yang mengikuti kajian kita. Ini kita bersyukur ya. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.